Assalamualaikum. Ingin berbisnis fashion? Berikut 8 cara membuka bisnis usaha pakaian. Simak yuk. Di awal ketika membuka bisnis fashion, tentunya kita membutuhkan modal. Meskipun modal itu bukan hanya berbentuk uang, tetapi mau tidak mau kita harus menyiapkan dana untuk memulai usaha bisnis fashion. Nah, dari ketiga sumber dana tadi, tabungan, jual aset, dan juga cari investor, lebih recommended menurut saya itu nomor 1, pakai tabungan kita sendiri. Kenapa? Karena tabungan kita sendiri, ya uang kita sendiri, kita nggak ada tekanan untuk harus berhasil di awal, karena memang ketika pertama memulai itu banyak sekali tantangannya. Jadi kita tidak khawatir untuk gagal, untuk mencoba hal-hal yang baru, karena nggak ada tekanan dari investor atau dari pihak manapun. Jadi kalau belum ada tabungan, ya kita bisa targetkan untuk nabung sesuai target modal usaha di awal. Modal usaha itu nggak usah besar-besar dulu, teman-teman. Jadi kita bisa split, misalnya mau bikin satu usaha itu yang paling penting kita prioritaskan mana dulu. Nah, kita achieve di tahapan pertama dulu. Nggak perlu kita achieve di awal semuanya. Kita sediakan peralatan dari A sampai Z di awal. Nggak perlu menurut saya. Kenapa? Karena untuk pengusaha pemula itu mungkin akan ada naik turun, akan ada perubahan minat usaha dan lain-lain. Kita belum yakin, belum sreg, atau di perjalanan kita melihat peluang bisnis lainnya, kita bisa switch off, switch on ke bisnis lain. Jadi tipsnya adalah kita bisa memulai sesimpel mungkin. Jadi nabungnya mungkin bisa 10% dari totally keseluruhan modal usaha yang harusnya ada. Adalah kita menentukan niche dan target market pelanggan kita. Maksudnya seperti apa? Niche market itu bisa mulai dari passion kita. Kita ingin mainnya di mana? Kita pengen bantu orang untuk supaya lebih mudah dalam membeli hijab misalnya. Nah, hijab yang seperti apa? Lebih spesifik niche market kita itu lebih bagus. Hijab voile premium. Nah, hijab voile premium itu siapa target marketnya atau pelanggannya siapa? Nah, ketika kita sudah tahu niche market dan target pelanggan, akan jauh lebih mudah untuk memasarkan produk kita. Mengenai target pelanggan, kita harus spesifik ya teman-teman. Kita harus bisa mencari tahu usianya berapa, tinggal di mana, pendapatan mereka berapa tiap bulan, mobilnya apa kalau perlu, atau kendaraannya mereka juga kumpul di mana. Kalau zaman dulu namanya nongkrong gitu ya, nongkrongnya di mana sih? Kalau sekarang kan nongkrongnya di media sosial. Mereka nongkrongnya di Instagram kah, di Facebook kah, di TikTok kah, atau di mana? Nah, supaya memudahkan ketika kita mau pasang iklan, set target marketnya. Oh, target market saya adanya di Instagram ya. Kita tinggal pasang Instagram Ads sesuai dengan target pelanggan kita. Kemudahan lainnya juga ketika kita sudah tahu target market kita juga akan semakin mudah mendesain konten-konten yang akan kita deliver untuk ke target market. Nanti saya sematkan template untuk teman-teman bisa isi mengenai target market ya, supaya memudahkan dalam menjalankan bisnis dan menemukan target marketnya. Tips yang ketiga, kita menentukan konsep bisnis. Bisnis apa yang akan kita jalankan, seperti apa dan bagaimana. Misalnya kita harus memikirkan bisnis saya itu bisnisnya offline dan online atau hybrid gitu ya. Atau bisnis saya cuma online aja atau offline aja. Cara menentukannya tergantung dari bisnisnya teman-teman ya. Mau kalau memang bisnisnya reachable di seluruh Indonesia, ya kita bisa online kan. Tapi misalnya saya
harus mix nih antara offline dan online ya. Kita harus juga mikirin offline-nya seperti apa, apakah ada di seluruh cabang, ada cabang di seluruh Indonesia, cabangnya hanya satu, provinsi satu di tengah kota atau seperti apa, atau satu provinsi di tiap kota kabupaten ada. Nah itu juga tergantung dari bisnisnya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman mau bisnisnya, misalnya kalau saya mau jualnya B2C aja ya, jadi saya jualan langsung ke end user boleh. Yang tren saat ini kebanyakan bisnis atau produsen langsung menjangkau ke customernya karena bisa memangkas ongkos operasional, biaya operasional, distribusi dan lain-lain. Tapi juga punya resiko, punya tanggung jawab masing-masing dari tiap pilihan. Nah yang ketiga, teman-teman bisa juga B2B. Nah B2B itu misalnya teman-teman produsen besar yang kayaknya ribet lah kalau langsung jual customer kan, ya ngeladenin komplainnya, ngehandle keluhannya, ngirim satu-satu. Nah kalau B2B mungkin lebih praktis deh gitu. Saya langsung kirim satu kontainer langsung ke pemilik bisnis lainnya, dan si pemilik bisnis tersebut yang akan mendistribusikan barang-barang kita ke customer, atau dia punya agen distributor sendiri. Nah tapi pastinya pilihan tersebut juga ada resikonya ya. Ketika kita ditinggal satu bisnis, satu mitra, itu akan lumayan sangat berpengaruh sama pendapatan kita pribadi ya. Nah berikutnya juga ada customer to customer. Jadi ini semacam kayak reseller gitu. Jadi teman-teman mungkin mau konsep bisnisnya membesarkan, ada resellernya, ada konsep pembinaan reseller, mau punya reseller, ada distributor. Jadi tingkatannya teman-teman adalah produsen, terus produsen punya distributor, punya agen, punya reseller. Nanti reseller itu customer. Walaupun untuk saat ini kayak agak kurang relevan ya untuk konsep bisnis yang terakhir tadi, karena jenjangnya terlalu panjang dan pembinaan yang harus kita lakukan itu lumayan berat. Jadi teman-teman kalau untuk pemula, saran saya langsung ke pilihan bisnis to customer. Kenapa? Karena kita bisa mempelajari model customer saya itu seperti apa sih, keluhannya bagaimana, mereka itu keinginannya seperti apa, produk yang mereka impikan itu seperti apa. Jadi kita bisa sekalian reprofiling bisnis kita untuk juga bisa mendelivery produk impian yang diinginkan pelanggan, sehingga kita bisa produknya diminati oleh customer kita. Nah kalau nanti mau nge-leverage bisnis kita bisa kita sudah tahu market kita itu maunya seperti apa, kemana arahnya, dan kita bisa membuat profile customer kita dan kebutuhan mereka kita penuhi dari pengalaman ketika kita berjualan langsung dengan customer kita. Nah langkah berikutnya kita membuat merek atau brand ya teman-teman. Teman-teman bisa buka pakai aplikasi Canva kalau belum ada modal, karena modalnya jangan terlalu banyak untuk dihabiskan untuk hal yang tidak terlalu penting di awal. Jadi teman-teman cari aja yang gratisan, buka Canva, ketik logo. Di situ teman-teman bisa menyesuaikan logo yang sesuai dengan brandnya teman-teman. Oh ya, sebelum membuat logo jangan lupa teman-teman bikin dulu nama brandnya. Nama brandnya harus sesuai dengan tujuannya. Misalnya kalau fashion ya cakep juga kalau namanya Cindy Fashion. Kalau jualan buket bunga
namanya flower, Cindy Flower misalnya seperti itu. Kalau makanan misalnya bakso Mas Arif dan lain-lain, jangan ditukar-tukar ya. Nama brand makanan untuk fashion, fashion untuk makanan. Itu akan membuat seseorang jadi bertanya-tanya, ini bisnisnya fashion atau makanan ya. Jadi semudah itu bisa teman-teman juga riset contoh dan juga logo-logo atau merek-merek di luaran sana yang cocok buat brand fashion, makanan, jasa, dan lain-lain. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa merek itu penting banget teman-teman untuk sebagai brand identity kita di produk tersebut. Dan jangan lupa kasih slogan ya sesuai dengan tujuan dan brand fashion kita untuk seseorang memudahkan ketika mengingat brand kita. Setelah kita dapat merek atau logo, kita harus mendesain produk kita mau seperti apa. Ketika kita deliver our product itu looknya mau seperti apa, apakah packagingnya itu transparan terus ada logo kita, atau kita mendeliver produk kita itu dalam bentuk box, dalam bentuk kemasan, atau seperti apa. Nah, ini perlu kita desain dulu. Kita bisa cari referensi terlebih dahulu, kira-kira produk yang ini di pasaran dijualnya seperti apa. Kita juga harus mempertimbangkan ya keamanan supaya nanti ketika kita kirim atau delivery itu sampai customer itu tidak rusak ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan atau pertimbangkan. Nah, mendesain produk juga itu sangat menentukan dari target market kita itu siapa, niche market kita tadi. Karena kalau target market kita premium, kita juga harus membuat cover atau desain yang premium. Nah, tapi kalau target market kita itu middle to low ya kita nggak perlu mendesain produk kita juga secara premium karena mereka akan takut membeli produk kita nantinya. Oh, terkesannya ini mah kayaknya mahal deh, bukan di kelas saya. Tapi misalnya saya pengen desainnya elegan supaya tetap kelihatan mahal tapi juga si middle to low itu merasa bangga. Nah, itu beda lagi ya. Itu permainan dari teknik desain yang dibuat. Kita bisa komunikasikan saja dengan desain grafis, keinginan kita sampaikan. Biasanya mereka akan ngasih input juga kok. Seperti apa seharusnya desain yang baik. Berikutnya, cari bahan dan supplier yang tepat. Ketika kita sudah menentukan sebagai produsen atau memproduksi suatu barang yang akan kita delivery ke pelanggan, kita bisa riset, tanya-tanya, beli bahan ini di mana ya? Kira-kira supplier yang cocok buat kita dengan metode pembayaran dan lain-lain itu kita juga bisa survei, bisa tanya-tanya. Kenapa? Penting sekali karena ini terkait dengan siklus bisnis. Kalau kita sudah tahu beli bahannya di mana, kita bisa survei harga, survei tempat, dan juga kenalan tentunya dengan supplier. Kita bisa nanti ke depannya supplier kita bisa negosiasi termin pembayaran, terus juga negosiasi pengantaran barang, dan satu tips dari saya, jangan cari supplier cuma satu. Kita harus punya beberapa alternatif supplier karena khawatir, pengalaman saya nih punya cuma satu supplier, ketika tiba-tiba dia udah enggak sejalan dengan kita atau ada hal-hal yang di perjalanan ya, namanya juga bisnis, ada hal yang tidak sejalan, mereka bisa pergi gitu aja dan kita akan terhambat produksinya.
So kalau kita punya second line, third line, kita bisa punya alternatif. Dan kalau supplier pertama kita mainin harga, kita juga bisa next to another supplier kita, jadi harga kita tetap stabil. Walaupun kita harus tetap juga punya satu supplier setia gitu yang bisa kita andalkan, tetapi juga jangan terlalu taklid, terlalu ya udah saya cuma satu aja. Ini pengalaman sih tidak baik ya. Better kita punya another choice untuk comparing price, untuk comparing services, dan juga siapa tahu punya penawaran harga yang bisa kita atur termin pembayarannya. Tapi untuk di tahap ke sana kita juga harus bisa memberikan trust terlebih dahulu ya kepada supplier, supaya kedepannya kita sama-sama simbiosis mutualisme. Berikutnya adalah menentukan harga produk. Nah pasti bingung dong kalau kita udah punya produk terus ada yang mau beli, kita gak tahu harganya berapa. Ada beberapa cara dalam menentukan harga produk teman-teman. Banyak banget tutorialnya, banyak banget caranya. Nah selain dari menentukan harga HPP, kita harus tahu HPP itu seperti apa. Teman-teman bisa cari ya detailnya cara menentukan HPP. Tapi praktisnya gini, kalau di awal-awal gak perlu terlalu rigid menurut pengalaman saya, karena nanti terlalu banyak hal yang harus disiapkan, jelimet, teman-teman nanti jadinya malas mulai usaha. Nah itu harga jual. Teman-teman misalnya modalnya 10.000, mau marginnya 30%. Ya udah 10.000 kali 30% berarti harga jualnya adalah 13.000. Teman-teman punya range 3.000 keuntungan yang memang bukan keuntungan bersih sebenarnya. Ini masih kotor, belum ditambah dikurangi biaya operasional, iklan dan lain-lain. Tapi at the first time kalau sebagai pemula, gampangannya menurut saya seperti itu aja. Nanti di perjalanan, karena kita juga kan belum tentu seret yakin dan mau menjalankan bisnis yang di awal ini buat tips benar-benar pemula ya, bukan tips untuk usahanya yang sudah jalan, yang sudah yakin, sudah mapan, bukan. Buat pemula yang memang masih bingung, masih cari-cari, saya kayaknya mau bisnis ini dulu deh, mau coba-coba dulu. Nah, tips praktisnya seperti itu. Atau kita tinggal bisa harga modal tambahin 50%. Nah, baru di perjalanan kita hitung-hitung nih, kira-kira dikurangi operasional saya segini, biaya A, B, C dan lain-lain, nutup nggak? Kalau nggak nutup ya kita tambahin marginnya, atau kita bisa mengurangi kos produksi, meminimalisir biaya-biaya tadi yang timbul supaya kita bisa lebih banyak marginnya. Karena di awal kalau marginnya terlalu besar itu akan sulit ya dikenal, karena tujuan di awal itu kita biar pasar mengenal produk kita dulu, biar mereka merasakan dulu, tahu dulu, oh ya ada produk empek-empek Palembang yang diproduksi di Serang, di Semarang atau di mana. Pertama kita saran saya jangan terlalu besar ngambil margin. Kalau perlu kita nggak ada margin pun nggak apa-apa. Atau kita ada spare untuk biaya iklan, ya anggaplah itu biaya iklan yang kita keluarkan untuk menggrab market yang baru. Langkah berikutnya kita distribusikan dan juga promosikan. Kalau kita sudah ada produk, kita harus promosiin. Promosi adalah tujuannya supaya mereka ingin membeli. Yang tadinya nggak ada keinginan, bisa punya keinginan untuk membeli. Ya, jadi kita bisa misalnya
promosi yang gratis dulu, nggak perlu berbayar dulu melalui media sosial. Kita bisa bikin video teaser, bikin foto produk yang bagus, kemudian didistribusikan. Distribusi memang beda dengan pemasaran ya. Kalau distribusi itu kita bisa titip konsinyasi kah, beli putus kah, atau kita bisa ikut pameran-pameran yang diadakan oleh dinas setempat. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman bisa bawa produk, bisa bawa sampel produk, atau kalau sudah ada company profile, bawa company profile, datang ke Disperindak-Pop kota kabupaten setempat. Teman-teman bisa kenalan secara pribadinya atau secara personalnya dan juga secara produknya. Nanti teman-teman minta didata, dimasukkan, dan kita jemput bola, kita inisiatif, kita sampaikan bahwa stok kita banyak, kita siap kalau diajak untuk pameran. Karena UKM sekarang ini semua orang ikut bantu kita untuk naik kelas, untuk maju, untuk lebih dikenal banyak orang. Jadi banyak banget event-event yang bisa kita ikuti, event-event yang bisa kita ikut di dalamnya untuk memperkenalkan produk kita tentunya. Dan khusus untuk tips supaya bisa efektif ketika ikut pameran, saya juga nanti share khusus di next video saya ya. Ingetin, saya janji mau sharing pengalaman kita selama ikut pameran selama lebih dari 3 tahun. Ada formula yang bisa teman-teman tiru, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi, biar nggak pusing-pusing gimana sih cara efektif ikut pameran. Ya, tolong ingetin ya. Nah, demikian tadi teman-teman beberapa langkah ketika membuka usaha yang praktis dan bisa diikuti based on pengalaman sendiri. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memulai bisnis saat ini juga. Dan yang terbaik adalah ketika kita mau memulai saat ini, jangan ditunda-tunda. Karena kesempatan di depan belum tentu sama dengan kesempatan hari ini. UKM bisa jauh lebih maju, kita bangun Indonesia dari menjadi pengusaha dan mandiri. Terima kasih.